Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Salawatullahi alaihi wasallamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak dan Ibu jamaah kaum muslimin, saudara dan saudari, adik-adik yang semoga berbahagia, yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Jalla wa ala atas limpahan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semuanya. Semoga salawat dan salam akan senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga istri-istri beliau, keluarga beliau, para sahabat, dan segenap umatnya yang mengikuti ajarannya hingga akhir zaman nanti. Bapak dan Ibu jamaah, saudara dan saudari, adik-adik yang berbahagia, kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan pembacaan tafsir surat Al-Mutaffifin, yaitu insyaallah kita akan masuk kepada bagian yang ketiga, yaitu ayat 14 hingga ayat 17. Sebagaimana yang telah lalu disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menghardik dengan keras orang-orang yang curang, yang ini merupakan bentuk dari keingkaran mereka akan adanya pembalasan pada hari akhir. Maka di sana disebutkan kalla inna kitabal fujjar lafi sijjin. Kemudian disebutkan sijjin itu apa? Yaitu tempat tersimpannya catatan-catatan orang-orang yang berbuat dosa. Dan celakalah orang-orang yang mendustakan, yaitu orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Dan tidaklah itu melainkan dikarenakan mereka telah melampaui batas dan mereka terus-menerus melakukan dosa dan maksiat, hingga ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, mereka mengatakan ini merupakan dongengan orang-orang terdahulu. Kita akan melanjutkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Mutaffifin di ayat yang selanjutnya. Tetapi sebelumnya kita akan membaca dulu ayat-ayat yang akan kita kaji pada kesempatan malam hari ini. Atau kita ulang dari ayat pertama ya. Anak saya dulu, kemudian jamaah semuanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun.
liyaumin adzim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabun marqum wailun yawma idzil lil mukadzibin alladzina yukadzibuna biyaumiddin wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asim idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun kalla innahum an rabbihim yawma idzil lamahjubun summa innahum lasalul jahim summa yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun ya. Allahumma arhamna bil Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita dengan sebab bacaan Al-Qur'an ini. Kemudian sedikit ada tambahan berkaitan dengan ayat ke-14. Di sana dari sisi hukum tajwid, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ini disebut dengan saktah. Saktah itu berhenti sejenak tanpa bernafas. Maka di atasnya itu ada huruf sin. Nah, ini ada beberapa surat yang ada hukum saktahnya. Di antaranya surat Al-Qiyamah, surat Yasin juga ada. Kemudian salah satunya di dalam surat Al-Mutaffifin. Jadi membacanya kalla bal, berhenti tanpa nafas. Tanpa nafas. Ya, seperti itu. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Seperti itu. Wallahu a'lam. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sekali-kali tidak, bahkan apa yang selalu mereka kerjakan itu telah menutup hati mereka. Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Tuhanmu, melihat Tuhannya. Sesungguhnya mereka kemudian benar-benar masuk neraka jahim. Lalu dikatakan kepada mereka, inilah azab yang selalu kamu dustakan. Ini
Ini 4 ayat yang akan kita kaji pada kesempatan malam hari ini insyaallah taala. Qala sahibu tafsir Aisar at-Tafasir Asy-Syaikh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullahu taala. Ya. Berkata penulis kitab Aisarut Tafasir yaitu Syekh Abu Bakar Al-Jazairi yang beliau wafat pada tahun 1439 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau. Makna ayat. Ya. Kata beliau, "Ma zala siyaqul karimu fit tandidi bil i'tidadi wal mu'tadin wal ithmi wal athimin." Ayat-ayat yang mulia ini masih menjelaskan seputar ancaman terhadap sikap melampaui batas, demikian juga ancaman terhadap orang-orang yang telah melampaui batas, serta dari perbuatan dosa dan pelaku dosa. Ini menunjukkan di dalam Al-Quran, demikian juga Rasulullah SAW dalam hadisnya ketika memberikan ancaman itu, yang pertama itu adalah perbuatannya. Hati-hati dengan perbuatan tersebut, juga hati-hati dengan orang-orang yang melakukan perbuatan tersebut. Demikian juga di dalam ayat-ayat yang sedang kita baca ini, yaitu peringatan, ancaman dari orang yang melampaui batas dan sikap melampaui batas. Demikian juga perbuatan dosa dan pelaku dosa. Ini kita disuruh berhati-hati. Nah, seperti itu. Yang pertama adalah perbuatannya, sikap atau sifatnya, supaya kita tidak melakukan hal yang serupa. Kemudian orangnya, bisa jadi nanti kita menjadi korbannya atau kita nanti terpengaruh dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun." Sekali-kali tidak, bahkan apa yang selalu mereka kerjakan itu telah menutup hati mereka. Ya. Maksudnya apa? Mal amru kama yadda'un min annal qur'ana asatirul awwalina wa innama ranun ala qulubihim wa innama rana ala qulubihim ay ghasyaha wa ghattaha atharudz dzunubi wal jaraimu fahajabaha an ma'rifatil haqqi wa qabuliha. Yang artinya, maksud dari ayat ini, ayat yang ke-14 ini, sekali-kali tidak, bahkan apa yang selalu mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka, yaitu tidaklah perkaranya sebagaimana yang kalian sangka atau yang mereka sangka, bahwa Al-Quran ini adalah dongengan orang-orang terdahulu. Ini sangkaan mereka. Bahkan apa yang selalu mereka lakukan berupa efek dosa dan pembangkangan itu menyebabkan hati mereka itu tertutup, lalu menutupi hati mereka dari mengenal kebenaran dan dari menerima kebenaran. Bapak dan Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berkata Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, yang dimaksud dengan kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, itu sebenarnya apa? Kata beliau rahimahullah, wa dzanbu hatta ya'mal qalbu fayamut. Tidak lain tidak bukan itu adalah dosa, sehingga hati mereka itu buta lalu mati. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya hati itu ada 3 keadaan, Bapak Ibu. Yang pertama, qalbun salim, ya, hati yang selamat, hati yang sehat, ya. Yang kedua apa? Qalbun marid, hati yang sakit. Dan yang ketiga apa?
qalbun mayyit, hati yang mati. Sebagaimana badan manusia, ada yang sehat, ada yang sakit, kemudian ada yang sakit hingga menyebabkan mati. Hati juga seperti itu. Ya. Jadi yang menutupi hati mereka itu adalah perbuatan dosa. Ya, perbuatan dosa. Ya. Kita lanjutkan di ayat yang selanjutnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kalla innahum 'ar-rabbihim yauma idzil lamahjubun." Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari Allah Subhanahu wa taala, terhalang dari memandang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini. Jadi nanti ada penjelasannya tentang ayat ini, ya. Kita sampaikan dulu berkaitan dengan maksud dari ayat ini. Kata beliau rahimahullah taala, rada'an wa zajaran an aqwalihim al-batilati wa a'malihim al-fasidati innahum ar-rabbihim lamahjubun fala yarawnahu wala yarawna karamatahu. Yaitu suatu hardikan. Kala itu adalah lafaz hardik, menghardik yang begitu keras, tegurannya begitu keras. Bagi siapa? Bagi mereka dari perkataan-perkataan batil atau karena perkataan-perkataan batil mereka serta perbuatan-perbuatan yang rusak mereka. Sesungguhnya mereka terhalang dari Rabb mereka, lalu mereka tidak bisa melihatnya dan tidak bisa melihat kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti penjelasannya ada setelahnya. Kapan manusia itu melihat Allah Subhanahu wa ta'ala dan kapan manusia itu yang seperti ini terhalang dari melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu jemaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini sebutkan mereka benar-benar terhalang dari melihat Allah Subhanahu wa taala. Itu terjadi pada hari kiamat atau di akhirat kelak. Sesungguhnya mereka terhalang dari melihat Allah Azza wa Jalla sebagaimana mereka dahulu di dunia itu terhalangi dari melihat syariat-syariat dan ayat-ayat Allah. Jadi kata para ulama, al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis perbuatan. Allah Subhanahu wa taala membalas orang-orang yang demikian ini dengan menutupi, tertutup, tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala karena dahulu di dunia apa? Mereka juga menutup diri, tidak mau melihat, terhalang dari melihat syariat-syariat Allah. Kemudian apa? Tidak mampu memandang, melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ayat-ayat Allah itu dianggapnya sebagai apa? Dongeng, betul. Ini kaitannya ayat sebelumnya. Ya. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah, ini adalah dongengan. Ini kan subhanallah, begitu sikap melampaui batas mereka. Ketika disampaikan ayat-ayat Allah malah menganggapnya dongengan orang-orang yang terdahulu. Berdasarkan ayat ini, Ahlu Sunnah wal Jamaah berdalil akan tetapnya, akan benarnya atau validnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan dilihat. Hal ini begitu jelas di mana mereka terhalangi dalam keadaan dimurkai Allah. Jadi terhalanginya itu karena sebab Allah murka kepada mereka. Sebagaimana orang saja ya, kalau lagi marah kan nggak mau lihat ya. Pokoknya aku udah gelem deleng kowe lah. Seperti itu ya. Oh, Bu mari di situ nah gitu ya. Itu. Lagi murka ya, tidak mau lihat. Allah Subhanahu wa taala murka kepada mereka dan menghalangi mereka untuk bisa memandang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak sebagaimana orang-orang abror. Abror itu orang-orang yang baik, orang-orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Mereka bisa melihat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah itu ridho kepada mereka. Mereka orang-orang yang fujar, orang yang fajir, yang berbuat dosa tadi terhalang, sedangkan abror, orang-orang yang baik tidak terhalang untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dilihatnya Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak itu sesuatu yang valid berdasarkan Al-Qur'an, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mutawatir. Mutawatir itu apa? Hadis yang mutawatir. Hadis mutawatir itu apa? Sahih apa tidak? Ya, untuk mengetahui sahih apa tidaknya, mengomentari itu nanti. Mutawatir itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak sahabat Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya 1-2, tetapi bisa puluhan. Kira-kira kalau seperti itu derajatnya sahihnya bagaimana? Sangat sahih, ya seperti itu. Hadis yang paling sahih ya hadis yang disebut mutawatir. Ya, seperti itu. Nanti kalau dalam permasalahan hadis itu ada mutawatir, ada ahad. Ahad itu yang kurang dari itu. Bahkan hanya ada satu sahabat yang meriwayatkan. Nah, itu. Dan seterusnya, wallahu ta'ala. Ini bukan tempatnya untuk menjelaskan. Ini hadisnya mutawatir, menunjukkan sangat sahih. Serta konsensus atau ijma, kesepakatan para sahabat Nabi Muhammad SAW dan para ulama. Mereka sepakat bahwasanya Allah itu nanti akan dilihat pada hari akhir, dan tidak diragukan bahwa melihat di sini dengan mata langsung, ya, dengan mata langsung seperti itu. Kira-kira dalilnya tadi kan berdasarkan Al-Quran, hadis yang mutawatir, kemudian ijma sahabat dan para ulama. Kita masuk kepada dalil Al-Quran. Ada yang tahu hadisnya, dalilnya Al-Quran? Yuk, tahu enggak? Sebutkan satu coba. Nggak tahu? Ya, dalilnya adalah ayat yang sedang kita baca, ya kan? Seperti itu ya. Apa tadi? Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun kalla innahum an rabbihim yauma idzil lamahjubun. Ini dalilnya ayat ke-15. Ada istilah makna tersurat, ada makna tersirat. Makna tersiratnya kalau ada orang yang terhalangi dari melihat Allah, maknanya ada orang-orang yang melihat Allah Subhanahu wa taala. Yaitu orang-orang yang beriman. Ya, seperti itu. Dalilnya ini. Salah satunya. Kemudian dalil Al-Quran yang lain bisa dilihat Bapak Ibu, surat Yunus ayat 26. Surat Yunus ayat 26 yang berbunyi lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat baik akan mendapatkan pahala al-husna. Apa itu al-husna? Yaitu al-jannah. Al-husna itu adalah surga. Wa ziyadah. Apa itu ziyadah? Ziyadah itu tambahan. Jadi bagi orang-orang yang berbuat baik mendapatkan 2 pahala, surga dan ada bonusnya. Nabi Muhammad SAW menafsirkan kata ziyadah atau tambahan atau bonus tadi, bonus bagi orang yang beriman di surga itu apa? Yaitu dengan memandang wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini kira-kira ini menjadi cita-cita panjenengan apa tidak? Kita semua apa tidak? Bercita-cita bisa memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dunia saja, memandang orang yang dicintai senang apa tidak? Senang. Coba sih suatu ketika terpisah lama gitu kan, bareng ketemu kan, ya Allah senang banget dengan kowe gitu ya. Apalagi ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya kita harus bersabar. Bersabar untuk melaksanakan ketaatan, bersabar untuk menahan diri tidak melakukan perbuatan dosa, kemudian bersabar dari cobaan-cobaan, takdir-takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dalil yang kedua dari Al-Quran. Di antaranya lagi adalah nanti bisa lihat juga surat Qaf.
Surat Qaf ayat 35. Allah berfirman, lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Mereka di dalamnya, yaitu di surga, memperoleh apa yang mereka kehendaki. Subhanallah, di surga itu apa saja yang kita inginkan akan diberikan. Ya. Kalau sekarang kita mikirkan mau apa ya nanti di surga, mungkin sekarang besok nggak kepikiran lagi. Karena apa? Kenikmatannya jauh lebih apa yang kita pikirkan sekarang. Kata Nabi Muhammad SAW, nikmatnya surga itu mala ainun ro'at, wala udunun sami'at, wala khatara ala qalbi basharin. Nikmatnya surga itu mala ainun ro'at, tidak pernah dilihat oleh mata manapun. Ya. Wala apa ini? Udunun. Udun apa? Udunun itu telinga. Udunun sami'at, tidak pernah terdengar oleh telinga manapun, telinga siapapun. Ya. Wala khatara ala qalbi bashar, tidak pernah terbetik dalam hati siapapun. Ya. Kita mikirkan sekarang ya sekarang, tapi ketika itu enggak seperti apa yang bisa kita pikirkan, seperti itu. Ya. Adapun nama-namanya memang bisa jadi ada kesamaan. Contoh ada buah-buahan, ada daging, ya kan sama di dunia ada. Tapi kan beda sekali, ya. Tingkatan kualitasnya, nikmatnya itu beda. Seperti itu. Hanya kesamaan nama saja, seperti itu. Contohnya ada mata air yang mengalir, di dunia juga ada sungai-sungai, ya kan? Di bawahnya kebun-kebun ada di dunia, tetapi beda sekali, seperti itu. Sungainya sungai khamr, madu, susu. Kalau kita membayangkan di dunia sungai susu kepripun, plikat ya kan. Sungai madu plikat ya. Apalagi khamr di dunia itu memabukkan. Kalau khamr di akhirat tidak memabukkan ya. Seperti itu. Tidak membuat orang ngomongnya ngaco, tidak. Ini beda sekali ya. Makanya khamr di dunia itu diharamkan karena nanti dihalalkan di surga. Dihalalkan di surga, tetapi beda keadaan khamr dunia sama khamr akhirat. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Dan pada sisi kami ada tambahannya. Mereka di dalamnya memperoleh apa yang mereka kehendaki, dan pada sisi kami ada tambahannya. Sama, tambahannya adalah memandang wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 103. Di sana disebutkan la tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absar. Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedangkan dia dapat melihat segala yang kelihatan. Ini menunjukkan apa? Allah Subhanahu wa ta'ala itu nanti bisa dilihat oleh orang-orang yang beriman. Ini diantara dalil dari Al-Quran. Salah satunya pokok dalam pembahasan kita adalah surat Al-Mutaffifin ini, ayat 15. Kemudian dalam hadis, diantaranya adalah sabda Nabi Muhammad SAW, innakum satarawna rabbakum iyanan kama tarawna syamsa sahwan laisa dunaha sahabun. Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan mata kalian seperti kalian melihat matahari yang terang benderang. Tidak ada yang menghalanginya, tidak ada awan atau mendung yang menutupinya. Ini diumpamakan seperti melihat matahari. Kemudian dalam hadis yang lain diumpamakan melihatnya seperti melihat kita sedang melihat bulan di bulan malam purnama. Disebutkan innakum satarawna rabbakum kama tarawnal qamara lailatal badri la tudammuna fi ru'yatihi. Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian dengan mata kalian seperti kalian melihat bulan pada malam purnama. Kalian tidak saling berdesakan ketika melihatnya. Ini. Jadi yang disamakan itu cara lihatnya, bukan menyamakan antara Allah seperti bulan.
Seperti itu. Yang disamakan oleh Rasulullah adalah cara melihatnya. Ketika melihat bulan, apa kita saling desak-desakan? Ya kan? Kan tidak kan? Mau desak-desakan apa tidak kan tetap bisa melihat. Tanpa berdesak-desakan kita bisa melihat bulan. Seperti itulah kurang lebih nanti manusia, yaitu orang yang beriman itu bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, kemudian mereka pada hari kiamat atau di akhirat akan terhalangi dari melihat Allah, yaitu orang-orang yang disebutkan dalam ayat-ayat tadi, yaitu orang yang berbuat dosa, orang yang mengingkari, melampaui batas, tidak bisa melihat Allah, tidak bisa melihat pencipta mereka. Berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, wa fi hadhil ayah dalilun ala annal mu'minin yarawnahu azza wa jalla yauma idzin. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, ayat ini sebagai dalil, ayat ini maksudnya adalah kalla innahum ar-rabbihim yauma idzil mahjubun, sebagai dalil bahwasanya orang-orang yang beriman itu mereka kelak akan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala ketika itu. Ya. Seperti itu. Dan melihatnya dengan tentunya rupa yang sangat sempurna bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semuanya bisa mendapatkan keutamaan ini. Ya. Ini berdasarkan perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Bapak dan Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian disebutkan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, berdasarkan hadis-hadis yang dari Rasulullah SAW, kaum mukminin melihat Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat. Beliau mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala menyingkap hijabnya. Kemudian orang yang beriman itu bisa melihat, seharusnya orang kafir juga bisa melihat. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala tutupi dari pandangan orang-orang kafir. Orang yang beriman melihat Allah Subhanahu wa ta'ala pada pagi dan sore hari. Seperti itu. Dan orang-orang yang berbuat dosa, yang melampaui batas, ini terhalangi dari melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita akan melanjutkan ayat yang selanjutnya. Allah berfirman, "Tsumma innahum lasalul jahim." Setelah mereka itu dihalangi dari melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka juga dimasukkan ke dalam neraka jahim. Sesungguhnya mereka kemudian benar-benar masuk neraka jahim. Maksudnya apa? La dakhiluha mustaluna bahruha mu'adzabuna bi anwa'il adabi fiha thumma yuqalu lahum taubihan wahizyan wa ta'dziban, yaitu mereka benar-benar memasuki neraka jahim, diceburkan ke dalam lautan api, mereka disiksa dengan beragam siksa di dalamnya. Kemudian dikatakan kepada mereka sebagai bentuk teguran supaya mereka itu malu, terhina, dan dihardik dengan begitu keras, hada. Ya. Apa itu hada? Inilah. Allah berfirman, hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun, tsumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun, yaitu hadza, inilah, lalu dikatakan kepada mereka, inilah azab yang selalu kamu dustakan, yaitu al-adzabu alladzi kuntum bihi fid dunya tukadzibuna hatta wasaltum kufrakum wa ijramakum fahalla bikum hadzal ladzi antum fihi al-an fadzuqu falan tazdadu illa adzaba. Siksa yang dahulu kalian di dunia biasa mendustakannya, sehingga kalian meneruskan kekafiran dan kejahatan kalian terus menerus seperti itu. Maka keadaan yang kalian alami sekarang ini telah menimpa kalian, maka rasakanlah karena siksaan yang kalian alami
hanya akan bertambah keras. Di antara siksaan neraka yang paling dahsyat itu, Bapak Ibu, adalah siksaannya itu semakin lama semakin berat, semakin lama semakin keras. Nanti bisa dilihat surat An-Naba. Fadzuku falan nazidakum illa adzaba. Maka rasakanlah, tidaklah azab itu melainkan akan semakin keras untuk kalian. Sebagaimana siksaan neraka itu semakin lama semakin keras, maka nikmat surga semakin lama semakin nikmat. Ya. Sebagaimana pernah saya sampaikan, yaitu di surat At-Tur, nanti bisa lihat di surat At-Tur. Ya. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup pada kesempatan atau pertemuan kita kali ini, di sini sebutkan min hidayatil ayat, di antara petunjuk-petunjuk ayat yang bisa kita ambil kesimpulan dari ayat-ayat tadi. Yang pertama, at-tahdhiru min muwasalat adz-dzunub wa adami taubah minha haitsu yuaddi dzalika bil abdi ila an yuhram at-taubah. Peringatan keras dari terus-menerus melakukan dosa dan enggan bertaubat darinya, yang demikian itu menyebabkan seorang hamba terhalang dari pintu taubat. Yang menyebabkan seorang itu terhalang dari pintu taubat karena dia terus-menerus melakukan dosa tanpa ingin bertobat, akhirnya terhalang dari pintu taubat. Dalam sebuah hadis, yaitu dari Abu Saleh, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza adnabal abdu nukita fi qalbihi nuktatun sauda'u fa in taba sukil minha fa in adat hatta ta'zum fi qalbihi fadzalika ron alladzi qala Allahu azza wajalla." Sesungguhnya apabila seorang mukmin berbuat dosa, seorang hamba berbuat dosa, maka akan ada titik hitam di dalam hatinya. Ketika melakukan satu dosa ada satu titik hitam, noktah hitam di hatinya. Jika ia bertobat, meninggalkannya serta meminta ampun, maka hatinya akan kembali putih. Ketika melakukan dosa kemudian bertobat, maka putih lagi. Melakukan dosa lagi, hitam lagi. Kemudian kalau tanpa tobat bagaimana? Namun jika ia menambah dosanya tanpa bertobat, maka akan bertambah titik hitam. Maka itulah penutup hati yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah dan lain sebagainya. Kemudian kesimpulan yang kedua, Pak Du. Kesimpulan yang kedua, takriru ru'yatillahi ta'ala fil akhirati bidalili qoulihi ta'ala. Penetapan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan dilihat di hari akhirat kelak berdasarkan dalil, yaitu innahum ar-rabbihim yauma idzil lamahjubun. Sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari rahmat Tuhannya. Maksudnya apa? Yaitu orang-orang yang sengsara. Jika demikian maka orang-orang yang beruntung tidak terhalangi. Yang terhalangi adalah orang-orang yang sengsara. Kemudian orang yang beruntung tidak terhalangi, maka mereka kelak akan melihat Rabb-nya, dan itu disaksikan oleh firman Allah Subhanahu wa taala, dikuatkan oleh firman Allah di ayat yang lain surat Al-Qiyamah. Wujuhu yauma idzin nadirah. Wajah-wajah orang-orang mukmin pada hari itu berseri-seri. Ila rabbiha nadhirah, kepada Tuhannya lah mereka melihat. Ini ila rabbiha nadhirah, mereka melihat kepada Allah Subhanahu wa taala, memandang Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, kesimpulan terakhir sebagaimana kesimpulan-kesimpulan yang sebelumnya, takriru aqidatil ba'tsi wal jazai. Penetapan tentang akidah atau keyakinan adanya hari kebangkitan dan hari pembalasan. Demikian Bapak Ibu yang bisa disampaikan. Wallahu taala alam bisawab. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, menambah keimanan
dan pemahaman kita berkaitan dengan ayat-ayat Al-Quran. Semoga ini bermanfaat untuk kehidupan kita dunia maupun akhirat. Demikian Bapak Ibu kaum muslimin, mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri pengajian pada malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Akhirul kalam alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.